Assalamualaikum warahmatullahi Konten di Ale wabarakatuh. TV begitu lantang menyoroti royalti yang diperoleh Aryani tanpa menggiring ke pendidikan religi. Tidak bicara tentang kuasa Tuhan, tapi bicara langsung ke angka-angka. Maka komentar negatif muncul, kira-kira ada 4 komentar miring dari 100 komentar yang ada. Mengapa? Karena perspektifnya memang beda dengan konten di Wagluk Gubuk Apung. Konten Aryani mengalahkan konten Noe Sabrang dari Leto. Di luar dugaan, tulisan dan konten YouTube tentang Aryani yang diedit penulis mendapat respon spektakuler. Channel ALE TV yang tadinya hanya merupakan jalur alternatif untuk menyimpan dokumentasi video pribadi, biasanya sangat sepi pengunjung. Tapi hanya dengan satu konten di bawah ini, dari 390 subscribe langsung melonjak melampaui 1200 subscribe. Berarti sudah langsung bisa diajukan untuk monetisasi. Padahal channel andalan Wagluk Gubuk Apung, yang terus diperjuangkan bersama tim podcast, untuk mendapat 1000 subscribe begitu tergopoh-gopoh. Channel Wagluk Gubuk Apung sebagai corong informasi dunia pendidikan yang baru dimonetisasi itu, perjuangannya cukup panjang sekali. Berkat 4 konten menyangkut Aryani tidak mampu mengalahkan konten menyangkut Noe Sabrang dari Leto. Channel ini berkembang berkat perjuangan mengangkat berita aplikasi simbolik karya Noe Sabrang, itu pun subscribe-nya merangkak perlahan. Kini tampaknya channel ALE TV dalam sekejap bisa menyalip channel unggulan dari penulis, jika terus mengawal kinerja Aryani. Padahal hanya memantau informasi dari jauh, dari berbagai informasi terpercaya, berbeda dengan channel Wagluk Gubuk Apung, yang sering memantau Noe Sabrang hingga ke dapurnya. Saat Noe ke Bali dalam Wokernas Aksi Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, hingga mendekati 10 konten, baru dapat subscribe tambahan yang berarti. Lewat media digital SATUGURU, dari my.id penulis begitu leluasa bisa bertemu Noe Sabrang. Tapi tidak mampu mendongkrak channel YouTube. Berbeda dengan kesempatan memantau Aryani dari jauh lewat ALE TV. Ketika 2 konten di bawah ini berhasil diangkat di Wagluk Gubuk Apung, berhasil ditonton oleh 5.000 pengunjung dalam waktu beberapa hari. Karena pembahasannya fokus pada narasi membangun pendidikan yang lebih luas. Bukan untuk mengejar dolar dari YouTube, tapi punya tujuan mulia untuk pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Masih menyangkut Aryani ditinjau dari perspektif pendidikan. Konten tidak terlalu bebas dikembangkan. Walau ada upaya mendekati penggemar usia muda, namun terlalu berhati-hati. Hasilnya sangat berbeda dengan konten Aryani di ALE TV. Konten di ALE TV begitu lantang menyoroti royalti yang diperoleh Aryani tanpa menggiring ke pendidikan religi. Jika kita lihat dari berbagai komentar yang ada, kuasa Tuhan, para pakar dunia pendidikan seni di Bekasi dibujuk untuk bersuara ala dunia remaja. Muncul kira-kira masih belum mampu menjamah dari 100 komentar yang ada. Tampaknya masih didominasi penggemar dari kaum berusia memang beda dengan konten di Wagluk. Jika kita lihat dari berbagai komentar yang ada, pendidikan seni di Bekasi dibujuk untuk bersuara uraian dunia remaja dan Bu Eri di bawah ini belum mampu menjamah penonton. Harus banyak membuat konten dengan merekrut milenial sebagai pembawa acaranya. Mari kita coba pada episode bisa melanjutkan acara sampai harus istirahat 1-2 menit. Ini sebagai gambaran bahwa luar biasanya suara Putri Aryani. Kini lagu-lagu karya Putri Aryani dibeli oleh Simon Cowell yang terkenal sangat mahal terhadap pujian. Tetapi untuk Putri Aryani, beliau sampai naik panggung dan bangga sekali.